Assalamualaikum, hai para penikmat film. Kembali lagi di channel DSIC Movie, channel yang ngebahas alur cerita film. Kali ini film yang akan kita bahas adalah Mangalaparam. Film India berbahasa Telugu yang didirect oleh Ajay Bhupati. Karena tokoh dalam alur cerita film ini begitu banyak, maka kita jelaskan sambil membahas alur cerita filmnya ya. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas alur cerita film Mangalaparam. Di awal film, kita diperlihatkan pertemanan antara Raffi dan Shailuja. Raffi tinggal bersama bapaknya dan Shailuja tinggal bersama neneknya. Setelah ibu Shailuja meninggal, bapaknya menikah lagi. Semenjak itu Shailuja hanya hidup dengan neneknya karena bapak dan ibu tirinya pergi keluar kota tanpa mengajaknya. Shailuja seringkali murung, dan di saat itulah Raffi menghiburnya dan mengajaknya ke kuil. Raffi sangat religius dan menyembah Dewi Laksmi. Akan tetapi ayah Raffi sering memarahinya dan menganggapnya malas. Ketika itu Raffi pun marah dan pergi meninggalkan Shailuja di kuil bersama ayahnya. Namun ayah Raffi bersikap begitu manis kepada Shailuja dan mengajaknya untuk pergi ke rumah Raffi. Setelah kejadian itu Shailuja begitu murung. Bahkan Shailuja mengalami menstruasi dini. Nenek Shailuja sangat kebingungan. Lalu neneknya mencoba menelpon bapak Shailuja untuk meminta uang agar bisa memeriksakan Shailuja. Namun yang mengangkat itu ibu tirinya dan tidak memberikan uang. Shailuja merasa sakit dan perih pada kemaluannya. Malam harinya Shailuja bermimpi buruk lalu terbangun. Di luar warga sudah heboh karena rumah Raffi terbakar habis. Raffi dan bapaknya tewas. Setelah 10 tahun berlalu, tepatnya tahun 1996, pada hari Selasa, warga dihebohkan dengan adanya pengumuman yang tertulis di tembok. Di sini terlihat ada 3 pria, Kasiraju, Puli, dan Daniel. Daniel yang buta huruf bertanya pada Kasiraju apa tulisan itu. Kasiraju mengatakan di situ tertulis bahwa istri Daniel berselingkuh dengan tetangganya. Daniel pun naik pitam dan akan membunuh istrinya. Kemudian seorang pria melihat sekumpulan kupu-kupu berputar-putar di atas sumur tua. Dan ternyata di sekitar sana terlihat istri Daniel dengan selingkuhannya sudah tewas. Warga seketika berkumpul dan terlihat seorang opsir bernama Maya menyelidiki kasus ini. Meskipun kedua mayat terlihat mengeluarkan busa dan ditemukan sebuah botol racun di sekitar TKP, namun Maya tetap tidak yakin ini adalah kasus bunuh diri, karena sungguh aneh kasus perselingkuhan, bunuh diri, dan meninggalkan jejak pengumuman di tembok. Seorang pria bernama Gurza juga tidak percaya sahabatnya bunuh diri. Kemudian fotografer bernama Vasu juga sangat terkejut saat memotret Maya. Sementara Daniel mengaku kepada opsir Maya, awalnya dia berniat membunuh istrinya karena marah istrinya selingkuh. Akan tetapi saat sampai rumah istrinya tidak ada, dia terkejut saat sore hari mendengar kabar bahwa istrinya sudah tewas dengan selingkuhannya di sumur. Opsir Maya mengusulkan dilakukannya otopsi, akan tetapi warga menolak dan meminta opsir Maya izin dulu dengan Raju. Raju adalah tuan tanah sekaligus kepala desa di sini. Semua hal di desa harus atas seizin Raju. Raju mempunyai tabiat yang buruk, bahkan foto almarhum bapaknya ia pukul-pukul karena bapaknya begitu murah hati kepada warga. Meskipun mempunyai tabiat yang buruk, tidak sabaran dan mudah marah, Raju memiliki istri yang begitu murah hati, lembut dan pengertian bernama Devi. Raju yang sudah sampai di TKP kejadian tetap melarang opsir Maya melakukan otopsi, dan dia meminta opsir untuk menutup kasus ini adalah bunuh diri. Kasiraju, pria botak ini sangatlah genit dan suka merayu wanita. Terlebih wanita pemilik warung kopi yang bernama Nagasami. Akan tetapi Nagasami selalu menolak Kasiraju. Kasiraju selalu merayu Nagasami karena ia tahu suaminya ada di kota. Namun selain Kasiraju, Puli si buta pun menyukai Nagasami. Mereka selalu bersaing merayu Nagasami. Akan tetapi mereka berdua bukan level Nagasami.
Lalu dari kejauhan terlihat Viswanat. Viswanat adalah seorang dokter yang mengobati siapapun di desa itu tanpa memungut biaya sebesar pun. Itu ia lakukan semenjak putrinya meninggal. Nani jatuh cinta dengan adik Gursha, akan tetapi hubungan mereka tidak direstui karena Gursha menganggap Nani adalah preman pengangguran yang tidak layak untuk mendapatkan adiknya. Akan tetapi meskipun tidak direstui, mereka tetap berhubungan diam-diam di belakang Gursha. Tak lama kemudian, Gursha pun pulang ke rumah. Untung saja Nani dengan kode dari temannya segera keluar dari rumah Gursha dan dia berpura-pura bahwa kedatangannya ke sana untuk memberikan undangan dari Tuan Govinda. Karena Nani adalah anak buah Tuan Govinda, akan tetapi Gursha tidak percaya dan menatap Nani dengan penuh amarah. Terlihat Tuan Govinda mengadakan pesta untuk putrinya. Di sana tampak Nani, pelayan Tuan Govinda yang menyiapkan acara. Di sana terlihat si botak kasih Raju, Puli, kemudian juga ada Dr. Viswanat. Hampir seluruh warga desa menghadiri pesta tersebut. Gursha pun di sana. Dia mengatakan kepada temannya, pasti temannya Suleki meninggal karena ulah palsu. Itu karena setahun yang lalu saat menghadiri pesta, Suleki dan Gursha menghajar Pasu saat mereka sedang mabuk. Pasti hal itu membuat Pasu dendam kepada Suleki. Hal ini didengar oleh Nani, ia pun mengadu kepada Pasu. Pasu yang juga ada di pesta itu lalu marah dan menghajar Gursha. Anak buah Gursha dan Pasu pun saling berkelahi. Sementara itu di rumah Raju, seorang pendeta meminta sumbangan untuk acara penyembahan Mahadewi Laksmi pada malam Selasa. Raju yang memang pelit menolak dengan tegas dan mengusir pendeta tersebut. Saat pendeta akan pergi, diam-diam Devi istri Raju memanggilnya. Devi yang seorang wanita berhati lembut dan baik hati, memberikan sumbangan kepada pendeta itu secara diam-diam. Di tempat lain, Apsir Maya ternyata masih melakukan investigasi kasus di desa tersebut. Saat sampai di kebun pisang, ia melihat sosok misterius memakai topeng. Maya segera berhenti dan mencari sosok misterius bertopeng itu yang ternyata sudah hilang. Warga desa melakukan pemujaan Mahadewi Laksmi pada malam Selasa. Di saat itulah sang pembunuh mulai beraksi. Keesokan harinya, seorang warga dikejutkan kembali oleh tulisan di dinding yang mengumumkan bahwa Nagasami ada hubungan spesial dengan Suli. Suli adalah kakak ipar Gursha, dan mereka harus mati. Di saat itulah mereka mencari Nagasami dan Suli yang ternyata sudah tergantung di atas pohon yang tinggi. Apsir Maya mengatakan kepada Gursha untuk berhati-hati karena sudah ada 2 korban yang merupakan kerabat dekat Gursha. Di saat Raju sampai di TKP, Apsir Maya mengatakan ini bukan kasus bunuh diri karena tidak mungkin seorang akan bunuh diri dengan menggantung di atas pohon yang tinggi. Mustahil untuk itu. Apsir Maya meminta Raju untuk tidak menghalanginya menginvestigasi kasus di desa ini. Karena Maya yakin 2 kasus ini sangat berkaitan dan di luar sana pembunuh masih berkeliaran. Raju pun akhirnya mengiyakan, bahkan dia mengizinkan Maya mengautopsi korban sebelumnya yang sudah dikubur. Dan seperti biasa, Vasu mengambil beberapa foto. Di kuil, warga membahas kasus kematian ini. Mereka mendapatkan 2 poin penting. Pertama, korban adalah mereka yang melakukan perselingkuhan. Kedua, mereka dibunuh pada hari Selasa dan dibuat seolah-olah bunuh diri. Akan tetapi mereka masih tidak tahu alasan kenapa dibunuh di hari Selasa setelah malam pemujaan Mahadewi Laksmi. Pada malam Selasa berikutnya, para pemuda mengadakan ronda. Warga memergoki seseorang memakai penutup kepala dan hendak menuliskan sesuatu ke dinding. Saat itu juga warga mengejar sosok misterius itu, namun sosok misterius itu berlari ke kebun pisang dan membakar semak belukar. Warga yang mengejar pun kesulitan, namun mereka tetap mengepung si pria misterius tersebut dan salah satu warga melempar tombak. Walaupun meleset, akan tetapi pria itu terjatuh ke sungai dangkal. Dan ternyata pria itu adalah Nani. Viswanat pulang dari kota. Sesampainya di desa, dia melewati kebun pisang dan melihat makhluk yang menyeramkan. Sosok hantu itu mengingatkan Dr. Viswanat kepada Seluja, seorang wanita yang tidak lain adalah Seluja kecil. Seluja kecil menjadi mahasiswi yang cantik.
Seruja menaruh hati kepada dosennya bernama Madan. Seruja sering memberikan makanan kepada dosennya, dan dosen Madan pun membalas cinta Seruja, bahkan menikmati tubuhnya. Akan tetapi pada akhirnya dosen Madan menikah dengan perempuan lain. Hal ini membuat Seruja hancur. Madan meminta maaf karena selama ini dia tidak mencintai Seruja. Derita Seruja tidak berakhir, neneknya pun meninggal. Sementara ayahnya datang hanya untuk meminta warisan. Seruja marah dan melemparkan surat tanah milik neneknya. Seruja yang hancur mengalami gangguan hypersek dan melihat semua pria adalah dosen Madan. Hal ini membuatnya berhubungan dengan semua pria itu untuk mengobati lukanya. Akan tetapi setelah selesai berhubungan, Seruja tersadar dan menangis. Hal ini terjadi berulang. Di saat dia depresi, dia kembali berhubungan dengan pria yang ia lihat sebagai dosen Madan. Seruja juga meminta pria itu untuk mencambukinya. Di tempatnya bekerja, Manurya pun menjual Seruja kepada bosnya. Namun saat itu Seruja dalam kondisi normal. Seruja menolak dan berhenti bekerja. Akan tetapi saat hyperseknya kambuh, Seruja melakukan dengan siapapun dan di mana saja. Hal ini membuat seluruh pemuda di desa itu melecehkannya. Seruja membenci dirinya sendiri dan bahkan pernah ingin bunuh diri. Namun Seruja tidak dapat melakukannya. Alhasil suatu hari Seruja ditangkap oleh warga dan diadili di depan kepala desa. Raju si kepala desa pun memutuskan Seruja diusir dari desa itu agar tidak merusak semua pria yang ada di sana. Keesokan harinya Seruja ditemukan tewas di dalam sumur tua yang ada di kebun pisang. Ia diduga bunuh diri. Kembali ke adegan saat ini, Nani sudah ditangkap di kantor polisi. Ia mengaku sengaja ingin menulis namanya dengan adik Kursa di dinding. Karena jika Kursa melihat adiknya berhubungan dengan Nani, maka nyawa adiknya akan terancam. Kursa pun pasti akan menikahkan adiknya dengan Nani dan menyuruh mereka pergi dari desa. Tentu saja Officer Maya tidak percaya begitu saja dengan pengakuan Nani. Ia perlu menginvestigasi ulang. Apalagi Officer Maya sudah mendapatkan hasil otopsi korban. Setelah membaca dokumen otopsi, Maya sadar siapa pelaku sesungguhnya. Asisten Maya pun mengatakan, sejak Dr. Viswanat melihat hantu, warga mulai percaya jika pelaku pembunuhan adalah hantu yang membalas dendam. Oke guys, semakin seru ya. Siapakah pembunuh sebenarnya? Apakah hantu ataukah manusia? Nah, lebih baik kita ngopi dulu. Lanjut ke cerita, seorang pria tua melihat sosok menyerupai Dewi Mahalaksmi dan dia berlari ketakutan sambil berteriak. Dewi Mahalaksmi pelakunya. Dengan gemetar namun tak ada satupun yang percaya, warga tetap melakukan ronda untuk mencari yang pembunuh. Sampai akhirnya ada yang berteriak, ada tulisan di dinding. Seketika Kursa dan para warga pun berlari ke arah sumber suara. Sampai di sana ternyata yang berteriak adalah Daniel. Tertulis di dinding, si buta tuli mempunyai penyakit AIDS dan tidak ada obatnya. Kursa seketika menampar Daniel. Kursa merasa ini aneh. Ia pun lalu tersadar kalau pelaku sedang mengecoh mereka. Di tempat lain, Dr. Viswanat mencoba menulis sesuatu di dinding. Kemudian, Officer Maya pun memergokinya, dan dia mengatakan bahwa Dr. Viswanat adalah pelaku pembunuhan. Officer Maya sudah mengetahui semenjak membaca hasil otopsi yang ditemukan zat anestesi. Zat anestesi tidak mungkin dimengerti oleh orang lain selain dokter. Terlebih lagi, Dr. Viswanat menyebarkan isu bahwa dirinya melihat hantu, dan hal itu membuat warga terkecoh. Officer Maya mencoba menangkap Dr. Viswanat, akan tetapi Viswanat melawan dan menyuntikkan anestesi kepada Maya. Setelah melumpuhkan Officer Maya, Dr. Viswanat pun menjelaskan bahwa ini adalah aksi balas dendam. Balas dendam atas kematian seorang wanita bernama Seluja. Suatu malam, Dr. Viswanat menemukan Seluja yang telah diperkaos rame-rame pingsan. Viswanat membawa Seluja ke rumahnya. Akan tetapi saat tersadar, Seluja justru meminta Viswanat untuk membunuhnya saja, karena ia sudah tidak sanggup hidup lagi dan tidak berani untuk bunuh diri. Dr. Viswanat lalu mengajak Seluja ke psikiater. Psikiater mengatakan Seluja mengidap nymphomania, yang berarti hypersek atau selalu menginginkan seks di saat ia depresi. Akan tetapi di saat ia sudah
Tersadar dia akan menyesalinya dan menyakiti dirinya sendiri. Seseorang yang mengidap nymphomania akan mengalami 10 kali lipat nafsu dibandingkan wanita yang normal. Penderita ini biasanya mempunyai trauma masa lalu dan ternyata Selujah kecil telah diperkosa oleh ayah Raffi hingga ia menstruasi dini. Selain itu, Selujah kecil juga merasa kesepian hanya didampingi neneknya. Kasih sayang yang ia terima saat kecil sangatlah tidak lengkap. Hal ini menyebabkan saat Selujah mengalami titik depresi, yang ia tahu pelampiasannya hanyalah dengan seks atau menyakiti dirinya sendiri. Menurut psikiater, Selujah masih dapat disembuhkan dengan obat-obatan, suntikan hormon, dukungan dan kasih sayang dari orang sekitarnya. Dr. Viswanat yang telah kehilangan putrinya yang seusia Selujah, ia pun bertekad untuk menyelamatkan Selujah dan tidak akan membiarkan Selujah bunuh diri ataupun mati seperti putrinya. Di tempat lain, akhirnya Vasu yang menemukan sosok bertopeng itu. Mereka pun berkelahi. Vasu berhasil menikam pria bertopeng itu. Di saat itulah muncul seekor anjing yang menolong pria bertopeng itu. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Vasu tertikam tepat di dadanya dan dia pun bertanya, "Siapa kau? Dan kenapa membunuhku?" Pria itu pun membuka topengnya. Pria itu adalah Raffi. Flashback pertemuan Raffi dengan Selujah. Raffi mengatakan kepada Selujah ia sudah tahu semuanya dari dulu. Bahkan Raffi lah yang telah membunuh bapaknya sendiri dan membakar rumahnya. Setelah itu Raffi memakai topeng dan bersembunyi di dalam hutan. Sosok bertopeng yang dilihat Opsir Maya di kebun pisang pun adalah Raffi. Setelah sekian lama Raffi akhirnya berani menemui Selujah. Dr. Viswanat juga membujuk Raffi untuk melamar Selujah dan menikahinya. Namun Dr. Viswanat menyarankan agar mereka menikah di kota. Dr. Viswanat dan Raffi pergi ke kota untuk mencari perlengkapan pernikahan. Sepulang dari sana, mereka melihat warga desa berbondong-bondong menuju ke arah kebun pisang. Sesampainya di sumur tua yang ada di kebun pisang, mereka menemukan jasad Selujah yang diduga bunuh diri. Namun Dr. Viswanat dan Raffi tidak percaya dengan hal itu, karena baginya Selujah tidak mampu untuk melakukan bunuh diri. Dr. Viswanat mengatakan kepada Opsir Maya pembunuh Selujah ada 6 orang. Sebelum Raffi membunuh mereka, Dr. Viswanat terlebih dahulu memberikan set anestesi. Raffi membunuh mereka di hari Selasa karena itu hari favorit Mahadewi Laksmi. Mereka sudah membunuh keempat pelaku. 2 pelaku mereka bunuh dengan cara menggunakan racun, dan 2 pelaku yang lain mereka gantung di atas pohon. Keempatnya mereka buat seakan-akan tindakan bunuh diri. Dan sekarang pelaku kelima, Vasu, sudah Raffi bunuh. Mau tahukah kau siapa pelaku terakhir? Ujar Dr. Viswanat. Ternyata pelaku terakhir pembunuhan Selujah adalah istri Raju, yaitu Devi. Dan sekarang Raju sudah mengetahui perbuatan istrinya. Setelah ditikam istrinya di bagian perut, Raju mendorong istrinya dan berkata, "Kenapa kau membunuh Selujah?" Dengan tenang dan tidak merasa bersalah, Devi pun menceritakan kepada suaminya. Pada malam itu, Selujah dikejar para pria yang ingin memperkosanya. Selujah bersembunyi di gedung yang terbengkalai. Lalu dia melihat Devi sedang berselingkuh dengan Vasu. Meskipun sudah pergi, Devi sudah melihat Selujah. Ia menyuruh keempat orang kepercayaannya untuk membunuh Selujah. Vasu pun ikut andil. Mereka mengompor-ngompori warga untuk mengusir Selujah. Pada saat Selujah diusir oleh warga desa, malam harinya mereka menggiring Selujah ke sumur tua yang ada di kebun pisang, lalu menyiksa Selujah hingga tewas. Setelah mengetahui kejahatan dan pengkhianatan istrinya, Raju seketika melemparkan Devi dari lantai 2. Kemudian Raju membakar istrinya. Sementara itu Raffi yang terluka parah oleh tikaman Vasu, ia menjatuhkan dirinya ke dalam sumur tua. Setelah mengetahui semuanya, Opsir Maya batal untuk menangkap Dr. Viswanat. Keesokan harinya warga dihebohkan oleh jasad Devi yang sudah hangus terbakar. Kemudian Raju mengatakan pada Opsir Maya bahwa Devi mengorbankan dirinya kepada Mahadewi Laksmi karena Devi sudah tahan banyak warga yang tewas. Hal ini membuat para warga semakin iba kepada Devi dan memuji Devi seperti Mahadewi Laksmi. Dr. Viswanat yang mengobati Raju di rumahnya bertanya kenapa Raju berbohong. Raju mengatakan walaupun istrinya telah berkhianat dan ia membunuhnya, ia tak akan tega jika nama baiknya tercemar di depan para warga. Lalu Raju bertanya, kenapa Dr. Viswanat yang ada di luar kota bisa tahu siapa pembunuh Selujah? Dan ternyata si buta Puli yang memberitahunya. Puli tidaklah buta, dia berpura-pura untuk dikasihani warga.
Di malam itu dia melihat pembunuh Seluja. Uli tidak tega ketika melihat Dr. Visvanath dan Raffi menangisi Seluja yang dianggap bunuh diri. Uli menceritakan kejadian malam itu yang sebenarnya. Hal ini yang membuat Dr. Visvanath dan Raffi balas dendam. Keesokan harinya warga masih dihebohkan oleh tulisan di dinding. Dan ternyata teror masih berlanjut karena arwah Raffi dan Seluja gentayangan. Yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa janganlah melihat seseorang hanya dari luarnya saja, karena bisa jadi yang terlihat baik adalah yang terburuk. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Jangan pelit lah ya, bagi-bagi subscribe ya.